Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku. Pagi, Pak. Sebelum pembelajaran kita dimulai, Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa kita hari ini supaya kegiatan kita ini, pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan mudah dipahami ya. Bapak minta salah satu dari kalian. Pak minta, silakan maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita memulai mata pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sebelum itu, Bapak ingin absen dulu. Kalian hari ini apakah hadir semua? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Oke. Kabar kalian bagaimana hari ini? Baik. Baik. Sehat. Bagus. Enggak ngantuk. Kalau tadi begadang enggak? Enggak. Kalau main game. Ya biar lebih semangat. Bagaimana kalau kita pemanasan dulu ya? Bentar ya. Oke? Oke. Semangatlah. Ayo, semangat. Ayo, Arik. Ayo. Ayo. Semangat. Oke, tangan dulu. Selanjutnya kita membuat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas kita hari ini yaitu hadir tepat waktu di kelas, pakaian rapi. Sudah pakaiannya rapi semua? Tolong dimasukkan dulu ya. Yang ketiga, menghormati guru dan menghormati antar teman. Yang keempat, tidak berkata kasar atau kotor. Nanti mengangkat tangan sebelum berbicara ya. Angkat tangan dulu. Habis itu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, bekerja sama dan aktif dalam kelompok. Paham ya? Itu kesempatan kelas kita hari ini. Oke. Ini kan tema kita hari ini adalah komponen-komponen perangkat komputer. Ya, jadi kita hari ini pembelajaran baru sebenarnya ini coding dan kecerdasan artifisial. Dengan tema materi Bapak ambil dari supaya kita lebih dalam mengenal komputer. Jadi Bapak ambil tema dengan komponen perangkat komputer saja ya. Karena kita ya mudah-mudahan nanti kita ada pengadaan Starlink supaya kita nanti bisa langsung praktek langsung lah. Nah, sementara kita yang literasi saja dulu. Oke. Bicara tentang AI, kecerdasan artifisial. Apa yang kalian ketahui tentang kecerdasan artifisial? Coba angkat tangan. Apa? Apa, Dila? Sistem komputer, Pak. Sistem komputer, benar. Oke. Siapa lagi yang tahu? Silakan. Kamu?
Boleh? Siapa lagi? Program komputer bisa. Kecerdasan buatan. Terus yang kedua, apa saja perangkat komputer yang kamu ketahui? Apa? Monitor. Monitor. Ya, apa lagi? Keyboard, Pak. Keyboard. Ya, apa lagi? Coba angkat tangan yang di belakang. Mouse. Ya, benar. Apa lagi? Apa lagi? Satu lagi. RAM. RAM. Nah, oke. Bagus. Iya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi komponen-komponen utama dalam perangkat keras komputer. Nah, yang kedua itu mengklasifikasikan komponen komputer berdasarkan fungsinya. Nanti ada input, ada output, ada proses, ada penyimpanan. Ya. Nanti setelah ini kita akan menonton video lah. Nanti kalian simak, kalian identifikasi, kalian lihat apa yang pentingnya, apa yang kalian catat nanti. Kalian ambil dari situ, kalian pelajari. Nanti di saat kita nanti melakukan simulasi, nanti kita coba simulasi setelah video ya. Nah, yang ketiga itu memahami prinsip kerja sistem komputer melalui simulasi fisik, yaitu unplug. Ya. Selanjutnya kita akan menonton video. Nah, nanti kalian identifikasi, bilang Bapak tadi, ya, kalian kenali apa sih dari input tadi. Itu tadi kan Bapak sudah jelaskan, ada input, ada output, ada proses, ada penyimpanan. Silakan nanti sambil dicatat lah. Nah, setelah menonton video, kita bikin bikin post, misalnya di sana Bapak nanti bikin di sana input, di sini output, di situ proses, situ gimana, dan Bapak bagikan nanti komponen-komponen komputernya yang Bapak sudah tulis sebelumnya, Bapak potong pakai gunting, Bapak kasih kalian. Nah, di video ini nanti kalian kenali apa yang Bapak kasih nanti input, misalnya kan kalian kenali lah, ditulis nanti Bapak, kalau Bapak suruh kalian mencari tempat kalian nanti posnya masing-masing, kita memainkan peran. Ya, paham kan? Paham. Oke, nonton video lah, kita menonton video. Simak videonya baik-baik. Bentar. Wani SKP, marilah kita simak video berikut ya. Oke. Bentar lah. Halo anak-anakku, bersama saya Pak Marwani SKP. Marilah kita simak video berikut ya. Oke. Pada video kali ini, kita akan mempelajari lebih dalam tentang pengenalan komponen komputer dan perangkatnya. Dunia saat ini telah memasuki era digital. Sebagian besar Sambil dicatat ya. yang dilakukan manusia di era modern ini dilakukan dengan menggunakan komputer. Terlebih di saat pandemi seperti ini, di mana seluruh aktivitas bertransformasi menjadi serba online. Dalam aktivitas kehidupan kita, komputer sangat membantu pekerjaan sehari-hari, seperti untuk menghitung, berkomunikasi, hiburan, dan lainnya. Dengan adanya komputer, pekerjaan menjadi cepat. Hampir di setiap segala bidang komputer Sambil dicatat ya. berperan, mulai dari bidang kesehatan, bidang usaha dan bisnis, bidang pendidikan, bidang hiburan, bidang komunikasi, bahkan sampai bidang pertahanan dan keamanan. Komputer ada di mana-mana, Taluh pikir alih. di kantor, di sekolah, dan di rumah. Sehingga Video. komputer merupakan bagian kehidupan kita. Untuk itu, kita harus mengetahui tentang apa itu komputer serta perangkatnya.
Komputer berasal dari bahasa Inggris yaitu compute, yang artinya menghitung. Komputer diistilahkan setiap proses yang dilaksanakan oleh komputer merupakan proses matematika hitungan. Perlengkapan elektronik, Nah, itu dicatat itu. hardware, dan program perangkat lunak telah menjadikan sebuah komputer menjadi benda yang berguna. Perangkat keras komputer merupakan seluruh perangkat komputer yang dapat dilihat secara fisik dan dapat diraba secara nyata. Fungsinya untuk mendukung proses komputerisasi yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam sistem komputer. Pada umumnya, terdapat 3 bagian Nah, itu utama kan dalam perangkat keras komputer, Input, proses, yaitu output. perangkat input, proses, dan perangkat output. Setiap bagian ini mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, dan jika salah satu bagian tersebut menemui kendala, tentu saja akan mempengaruhi kinerja komputer. Perangkat input device. Perangkat input disebut juga sebagai unit masukan yang berfungsi untuk memberikan input pada komputer yang selanjutnya akan diproses dan dieksekusi. Contoh perangkat input komputer adalah keyboard, mouse. Perangkat proses dianggap sangat penting karena menjadi indikator performa komputer yang baik. Semakin tinggi spesifikasi yang ada pada suatu komputer, maka semakin cepat pula proses data yang dapat dilakukan oleh sebuah komputer. Jika tidak ada perangkat proses pada sebuah komputer, maka Anda tidak bisa melakukan olah data sesuai yang diinginkan. Di antaranya adalah prosesor, motherboard, memori RAM, power supply, VGA card, dan sound card. Motherboard atau mainboard. Motherboard pada intinya berperan dalam mengatur lalu lintas data. Selain itu, motherboard juga lah yang mengendalikan kinerja komponen lain yang terpasang di dalamnya. Fungsi utama dari motherboard sendiri sebagai pusat penghubung antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Bisa dikatakan bahwa fungsi motherboard ini sebagai penyatu dari sistem perangkat keras yang tersedia. Di motherboard inilah semua komponen-komponen komputer terpasang seperti CPU, slot RAM, slot PCI, dan port USB. Selain itu, motherboard juga memiliki kemampuan untuk mengontrol perangkat seperti hard drive, DVD drive, keyboard, dan mouse. Motherboard juga bertanggung jawab pada pendistribusian daya listrik ke setiap komponen komputer. Selanjutnya ada prosesor. Prosesor atau yang dikenal dengan CPU, yaitu Central Processing Unit, merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai otak atau inti komputer untuk mengeksekusi sebuah perintah. CPU merupakan otak utama pada sebuah komputer dan memegang peranan utama dalam proses olah data dan menjalankan perintah komputer. CPU yang umumnya dipakai pada perangkat komputer biasanya adalah Intel dan AMD. Perangkat keras yang lain adalah power supply atau power supply unit. Power supply unit adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai pensuplai daya pada komputer. Daya pada power supply dirubah dari bentuk arus listrik yang berlawanan atau AC menjadi arus listrik yang searah atau biasanya disebut sebagai arus DC. Arus listrik DC yang dihasilkan power supply dibutuhkan oleh perangkat keras komputer seperti hard disk, kipas, motherboard, floppy disk, dan CD-ROM. Fungsi lain dari PSU adalah sebagai stabilizer atau penstabil aliran arus listrik. Power supply sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu power supply jenis AC dan power supply jenis ATX.
Jelas lah Memori videonya RAM. tuh, jelas. Memori RAM adalah perangkat proses yang berfungsi sebagai media penyimpanan pada Memori RAM komputer. adalah perangkat Besar proses. Itu kecilnya diingat itu. kapasitas memori RAM sangat berpengaruh Kalian pada kenali lah. kecepatan akses komputer. Identifikasi Jadi, bilang Bapak tadi. semakin besar kapasitas RAM-nya, maka semakin cepat pula akses komputer yang didapat. Kapasitas RAM sendiri dimulai dari ukuran 128 MB, 256 MB, 512 GB, 1 GB, 2 GB, dan 3 GB. Sedangkan jenisnya sendiri terdiri dari SDRAM, EDORAM, DDRAM, RDRAM. Perangkat proses komputer selanjutnya adalah PGA atau graphic card. PGA erat kaitannya dengan data grafis pada sebuah komputer. PGA ini sangat penting terutama bagi mereka yang berkecimpung di dunia editor, video, dan game. Di pasaran, PGA card yang tersedia ada GeForce yang dibuat Nvidia dan Radeon yang dibuat oleh AMD. Dan jika Anda menginginkan visual grafis yang berkualitas tinggi, maka PGA adalah perangkat utama yang harus menjadi perhatian Anda. Bajunya. Dengan kata lain, semakin tinggi spesifikasi dari video grafik card, maka kualitas gambar yang akan ditampilkan oleh komputer akan semakin baik. Kemudian ada sound card. Sound card adalah perangkat proses pada komputer yang mengolah data-data audio atau suara. Sound card memungkinkan Anda untuk melakukan baik input data suara atau mendapatkan output data berupa suara. Perangkat proses pada komputer sama pentingnya dan saling bergantung satu sama lain dengan perangkat input dan perangkat output. Perangkat proses besar peranannya dalam kegiatan pengolahan data sehingga didapatkan hasil data yang diinginkan. Sebagian besar dari Anda mungkin menganggap perangkat proses hanya sebatas CPU saja. Nyatanya, macam dari perangkat proses sendiri ada banyak seperti motherboard, power supply, memori RAM, PGA card, dan sound card. Perangkat output atau output device. Perangkat output dapat diartikan sebagai perangkat keluaran. Fungsi umum dari jenis perangkat yang satu ini adalah perangkat yang berfungsi menyampaikan suatu informasi berupa keluaran. Output yang dihasilkan bisa berupa grafik desain, suara, video, dan lainnya. Contoh perangkat output adalah layar monitor, speaker, printer, LCD proyektor, dan headset. Output. Diingatlah. Ya. Mantap nggak? Itu tadi yang terakhir tadi AI lah. Nanti kita kalau ada Carling sudah, nanti Bapak ajari pelan-pelan kita semua lah. Oke? Iya. Iya, selanjutnya. Nah, sudah Bapak bilang tadi, kalian mengidentifikasi, mengenali apa yang perlu masuk input tadi, proses tadi, output, ya. Sudah kalian catat semua yang pentingnya, sudah kan? Oke, sekarang kita bermain peran. Kita membuat post. Ini ada Bapak bikin, di sini ada proses. Ini ada penyimpanan, ini ada input, ya. Ini postnya nanti. Kalian nanti Bapak bagikan, nanti kalian menuju ke pos masing-masing lah. Paham nggak kalian? Ini ada output. Nah, ini Bapak bagikan. Komponen komputernya di sini dia, di dalam kantong. Nah, ini dia. Ini komponen komputernya yang Bapak sudah potong-potong. Di sini ada CD, ada print. Nah, ini Bapak bagikan ke kalian satu-satu. Oke, Bapak bagikan, acak.
pegang dulu. Ini Bapak bagikan. Peganglah. Nanti di bawah itu nanti. Benar nggak kalian posnya? Nanti kalian kan menuju pos masing-masing. Benar nggak itu? Yang kalian tuju itu sesuai dengan ini? Apakah ini USB ini di tempatnya di sini penyimpanan? Ini Bapak bagikan. Play. Ini ada CPU. Ini ada GPU ya. Sini ada scanner. Sini ada mikrofon. Sini ada memori. Siapa yang belum? Kamu proyektor. Nah, kamu keyboard. Enak aja ini, nggak susah ini. Oh belum lah? Sudah. Hah? Sudah. Sudah. Siapa yang belum? Sudah semua? Power supply. Ini lagi keyboardnya apa ini? USB. Ini aja ya. Sudah semua? Ya. Sekarang Bapak bikin. Bapak mau bikin posnya dulu ya. Nanti kalian kenali. Nah, makanya kalian menonton video tadi, kalian simak. Nah, di sini Bapak taruh proses. Proses. Ini Bapak taruh penyimpanan. Namanya Bapak taruh import di sini. Sini Bapak taruh. Kelihatan enggak ya? Sini saja ya. Bapak taruh output. Oke, sudah semua? Ya, sekarang Bapak mau kalian menuju posnya masing-masing. Silakan. Semua cari posnya masing-masing. Cari yang benar, yang mana? Di mana? Terserah. Nanti kita jelaskan benar atau salah ya. Mana? Terserah. Mana kalian? ayo, di mana? Sana, boleh. Ini ada 4 posnya. Itu penyimpanan. Mana? Mana? Terserah kamu mau di mana? Di mana kamu itu posnya? Di mana? Sana. Kamu di mana, Yud? Mana, Yud? Bajunya masukkan dulu. Kan bajunya dulu. Ya, Pak. Masukkan dulu. Ini masuk kerapian tadi. Ini bajunya. Hei. Oke, mana? Kamu? Di mana? Dicari. Dicari. Di mana? Dicari. Punyamu di mana? Terserah kamu aja. Ini apa ini? Terserah kamu mau di mana itu? Terserah kan? Ya. Mana? Di mana kamu? Ini nggak ada posnya di sini. Sana. Itu sendiri di situ. Kita cek lagi nanti lah. Oke. Sana proses. Ayo, cari yang benar. Ini penyimpanan. Sana input. Tuh output. Hah? Apa? Terserah. Terserah kamu aja. Benar nggak itu nanti? Benar gak itu nanti? Mana harusnya? Awas kena kabel. Sudah? Sudah? Mana kamu Dila? Kemana keyboard? Awas kabel. Kalian tadi kan menyimak kan video tadi? Kesalahan kalian kalau kalian nggak nyimak tadi. Ayo di mana? Di mana? Kamu di mana posmu sudah?
Gak ada. Sudah. Gak ada. Ya, maksud Bapak ini keyboard nih di bagian apa? Apa di penyimpanan, apa di input, apa di output? Terserah. Mau di mana? Coba cari. Terserah kamu mau berdiri di mana, nanti kalau salah kita benarin, lah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Benar. Tidak apa-apa. Kamu terserah kamu mau di mana saja. Salah. Itu salah. Belum tentu. Kamu tadi menyimak lah. Betul salah. Ayo. Input tadi masukkan. Input. Kalau output tuh pengeluarannya. Input. Oke, di mana kamu? Ambil. Aduh, aku ragu, Ki. Di mana? Tidak apa-apa salah. Paling Bapak nanti kan nilai tipis-tipis saja, ya kan? Tidak apa-apa salah. Hah? Pegang dulu. Pak, terserah kamu mau di mana. Oke, sudah? Sudah. Oke. Kamu Meldi di mana Meldi? Sini kan Kamu itu apa Meldi? nyaku nih scanner Apa? scanner. Scanner. Kamu di mana? Itu di mana? Di mana kamu? Hah? Di mana? Iya, di mana kamu berdiri di posnya? Ikut ini kah? Oh ya. Oke, sudah ya. Kita mulai dari tim ini dulu. Enggak, Bapak sebutkan saja ya. Kamu apa itu? Proyektor. Proyektor. Benar apa tidak ini? Benar. Proyektor di bagian Nah, output. Nah, ini proyektor. Mana kamu? Nah, berarti ke sana kamu. Bagian output ya. Nah, kamu Meldi apa? scanner. Scanner itu di bagian input. Input di mana? Cari posmo. Kamu? Proses apa itu? Oh ya, PO. Benar, kamu benar. Mantap. Tepuk tangan dulu buat temannya. Harap mau ini salah ya. Proses lah kamu nah. Iya Pak. Pak cek dulu ya. Mantap. Kamu? Proses Pak. Apa itu? GPU. GPO. Benar. Kalian dua benar. Sekarang Merik. Merik apa? Hah? Memory card kah apa? Memory card. Penyimpanan. Gimana penyimpanan? Mantap. Tepuk tangan dulu buat Erik. Pintar Erik. Kamu? Sandra? Flash disk. Flash disk kayak itu? Makanya flash disk. Flash disk di mana? Bagian penyimpanan. Benar. Flash disk itu penyimpanan loh. Kamu? Oh sudah tadi. Benar ya. Sekarang kita ke sini dulu. Dila apa? DVD. DVD bagian sama saja kayak bagian penyimpanan itu. Kayak flash disk. Kesana kamu. Kesana. Hard disk itu bagian. Ada yang hard disk? Ada. Flash disk ada? Oh sudah flash disk tadi. Oke, sekarang Wira. Speaker. Speaker itu apa? Output. Ya benar. Speaker. Oh betul di situ. Sini siapa? Kamu apa? Ayo deh. Apa kamu? Hah? Apa itu? Motherboard ini di bagian proses ini, processing. Mana processing? Ayo. Yang sana kamu. Kalian sudah nggak? Kalian dua tadi? Siapa yang belum di sini tadi? Kamu. Oh kamu apa kamu? Nah sini dulu kamu. Jangan lari. Ini apa tadi? Mana keyboardnya? Keyboard mana? Bagian itu. di mana kamu? Di sini kah? Cerah kamu mau di mana? Nyantul kare. Ayo. Ya. Ini Bapak nilai nih. Tipis-tipis ya. Situ. Salah di situ. Kamu benar ya tadi ayo. Anu canda. Salah dia.
Terus kamu apa? Mikrofon. Mikrofon itu apa? Ada yang tahu? Terus. Mikrofon bagian input. Benar. Kamu? Printer. Printer. Sa. Printer itu kalau nggak salah itu output. Mana output? Printer output. Nah, sama kayak speaker, printer itu kan kita ngeprint. Jadi dia keluar di situ. Yang bagian yang keluar itu masuk speaker, printer, ya, scanner. Scanner itu sama saja. Hasil dari scan. Kalau scanner itu input. Ada yang punya scanner? Siapa lagi? Meldi? Apa? Jadi itu. Hah? Sudah, siapa yang belum kamu? Ya, monitor. Monitor. Benar. Monitor di output. Salah. Nah, sini kamu, sini. Pas aku nyantun. Nah. Kayak aku pandai. Akal aja. Sudah semua kan? Sudah semua. Kalian ingat ya? Ya, masing-masing kalian ingat ya. Kalian ini kan kalian kenali. Kalau input, misalnya input ingat. Oh ini loh input, ini loh output. Ya, ini proses, ini bagian penyimpanan. Nah, sampai di sini kalian sudah kenal? Kenal. Kenal sudah. Kenal. Nah itu dipegang dulu ya, pegang dulu nanti habis ini kita simulasi lagi. Nah kita melakukan permainan, anggap saja permainan. Ya, silakan duduk. Oke, tepuk tangan dulu. Semangat, semangat, semangat. Tepuk tangan dulu. Ayo kita datang. Oke. Ya Bapak rasa kalian tadi paham semua ya maksudnya paham semua sudah. Mudah-mudahan kalian setelah pembelajaran ini kalian mengenali lebih dalam lagi. Nanti kalian bisa Google sendiri, cari di Google. Kalian browsing di situ, input ini, output ini, penyimpanan ini, processing ini, ya. Nah, Bapak tanya ke kalian, Bapak butuh bagian input TP. Siapa yang pegang keyboard atau mouse tadi? Kadangan. Yang pegang mouse. Mouse atau keyboard? Siapa? Keyboard, Ya, maju dulu ke sini. dia Kita lakukan simulasi sebentar saja ya. Nah, setelah itu Bapak bagikan LKPD. Habis itu yang pegang CPU tadi siapa? CPU. Maju depan. Sana saja, itu saja. Tengah. Gak apa-apa, lindung. Ya. Habis itu harddisk atau RAM, siapa yang pegang harddisk atau RAM tadi? Harddisk atau RAM? Coba cek lagi. Harddisk, RAM siapa? Nggak ada. Nggak ada ya? Ada lagi Pak. Siapa pegang harddisk? RAM tadi siapa yang pegang? Ada tadi RAM tadi. Erik, RAM ada? Siapa yang pegang RAM? Hah? Siapa? Komunikasi. Apa punyamu? Oh ini aja. Kamu majulah. Maju kamu. Harddisk. Yang monitor siapa tadi? Maju. Monitor. Kamu ya. Oke. Gak apa-apa ke tengah. Ini kita tutup dulu ya. Tidak apa-apa. Halo kak. Bapak kita tutup dulu ya. Oke. Nah, tolong diperhatikan semua. Ini langkah-langkah simulasinya. Nanti Bapak akan menyiapkan soal sederhana. Ya. Misalnya Bapak 1 tambah 2 bilang Bapak.
Lalu nanti yang input tadi siapa yang pegang input tadi siapa? Yang pegang keyboard tadi atau mouse tadi? Siapa? Yang sini dulu kamu. Sini. Sini nanti ya. Nanti setelah ini nanti kalau pertemuan selanjutnya kalian paham sudah. Ini kita tidak apa-apa. Habis itu yang CPU, otak komputer tadi sini 2. Penyimpanan, ya, oke, pas sudah ya. Jauh dikit, jauh, ya jauh dikit. Sini kamu. Nah, ini prosesnya. Proses dimulai dari Yudi, terus yang ganteng ini, ya kan, yang cantik ini yang paling tampan. Yang paling tampan. Oke. Bapak bilang kayak kamu. 7 ditambah 5. Diam dulu. Nah. Lalu inputnya sudah 7 tambah 5. Ini Bapak bisik-bisik saja. Misalnya 7 tambah 5. Hah? Kamu bilang guys itu 7 tambah 5 biar dia cari jawabannya. 7 tambah 5. Berapa? Sudah? 11. Nah, habis itu kamu menyampaikan ke sana lagi. Sampaikan ke dia, suruh dia menulisnya. Ya. Itu. Ya. Habis itu outputnya silakan berikan kertas dulu. Sini. Nah, tulis ke sana. Nah, tulis di sini. Berapa hasilnya? 7 tambah 5. Ya, tulis. Nah, kasih dia. Nah, sekarang kamu yang bagian output, kalian kamu memberikan jawabannya berapa? Jawabannya, hasilnya dari proses dari input, dari apa tadi, ya, dari prosesnya, ada penyimpanannya, kamu 12. 7 tambah 5 benar nggak 12? Nah, oke, sekali lagi. Sini lagi itu. Oke. Kamu bagian penyimpanan, kamu pegang aja. Ya. Sekarang Bapak bilang lagi. Berapa warna bendera Indonesia? Berapakah warna bendera Indonesia? Ada berapa warna bendera Indonesia? Mau bilang ke dia. Nanti dulu. Ada berapa warna bendera Indonesia? Ada Nah, kamu bilang ke dia. Ya. Ya. Warna bendera Indonesia. Nah, ya, kamu ke sana lagi. Biar dia tulis. Biar biar dia. Nah. Apa hasilnya? 2. Oh iya, benar 2. Tapi kalau itu harus ya. Harus lebih lagi. Jangan yang 2 kayak gitu. Kalau 2 itu apa warnanya? Merah atau putih kayak gitu ya. Oke? Iya. Nah, kayak gitu. Ya. Hah? Apa? Iya, seharusnya lebih kompleks ya, lebih lengkap. Kalau ada 2 seharusnya warnanya apa, merah atau putih. Tapi Bapak rasa semua paham kan, mengerti kan? Ya, oke, silakan duduk. Terima kasih ya. Ya, tangan dulu. Nah, itu tadi contohnya simulasinya, yang mana yang input, yang mana yang penyimpanan, proses dan output. Output tadi tugasnya hanya memberikan atau membacakan jawaban yang setelah diproses dari input, dari penyimpanan, proses ya. Ya, mantap kalian. Nah, habis ini Bapak akan bagikan LKPD. Bapak minta kalian membagikan kelompok ya, 3 kelompok. Silakan mejanya diatur dulu. 3 kelompok.
3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Silakan disusun dulu. Tiga, nggak apa-apa ya, acak saja. 3 ya, nggak apa-apa. Cari kelompoknya. Masuklah kalian di sana. Ke sini dikit. Ke tengah-tengah dikit, ke tengah-tengah dikit, ke tengah-tengah dikit. Ya. Maju sedikit. Yuk, maju ke sini. Ke tengah-tengah, ke tengah-tengah. Maju dikit. Oh, para apa? Ya. Kamu di mana? Semangat sedikit. Mana kelompokmu di mana? 3 kelompok. 3 saja. 3 kelompok saja. Mana? Coba digabung temannya di mana? Gak apa-apa di sini, dibagi. Ini tambah lagi 1 orang. Hah? Ya itu nggak kelihatan itu. Geser sini. Geser sini, nggak apa-apa. Share. Meldi. Yuk, Peldika. 3 kelompok saja. Kalau kayak gini 4 kelompok. Di sini 1 orang di sini. Sini, nggak apa-apa 1 orang. Ya, nggak apa-apa di sini, nggak apa. Nggak apa-apa. Sini kamu. Atau kamu ikut temanmu sini. Ya, sini. Geser kalian 3 itu geser ke tengah. Sini kalian. Ya, tapi nggak kelihatan kalian itu. Sini, geser ke sini. Ke tengah maksud Bapak, biar kelihatan semua. Geser ke sini mejanya geser ke sini, geser ke tengah, paham lah. Nah, maju. Sini lagi. Ya. Terus kalian 2 ini di mana? Ini tambah lagi 1 orang. Tambah lagi 1 orang. Nggak apa-apa di sini. 1 orang, bagi. Satunya ikut di sana, satunya ikut di belakang. Biar 4-4 lah. Oke. Nah, taruh dia sini. Iya. Oke. Nah, biar Bapak bagikan LKPD-nya. Bapak harap kalian nanti bisa kerjasama ya, aktif dalam kelompoknya. Jangan mengharap satu teman saja ya untuk mencari jawabannya. Semuanya kerjasama, dibutuhkan kerjasama kelompok. Aktif. Ya. Paham kan? Seperti biasalah, kalau kerja kelompok kalian harus aktif sebagai kelompoknya, harus kerjasama. Oke, ini Bapak bagikan, silakan dikerjakan ya. Nah, ini tulis nama kelompoknya, kelasnya, tanggal hari ini berapa ya? Tanggal berapa hari ini? Nama kelompok terserah ini kelompok 1 ya. Nah, itu kelompok 2, yang di belakang kelompok 3. Paham kan? Ya. Bisa nggak digeser ke sini lagi? Geser ke sini, biar masuk. Aduh, geser lagi sedikit ya. Ya. Lihat. Itu kelompok 1, ini ditulis kelompoknya. Ini kelompok 2, ya. Ditulis ya. Nama kelompok. Ya. Ini kelasnya nih dikosongkan saja dulu. Tanggal hari ini. Nama kelompok. Ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, silakan. Kalian kerjasama ya, Erik ya. Nah, cari jawabannya ya, sinilah. Ini jawabannya di sini.
Paham tadi kan? Ini namanya apa? Ya, tulis nama kelompoknya. Ini pertanyaannya. Apa kesulitan yang kamu hadapi saat menjalankan simulasi? Enak saja nih, gampang saja. Duanya apa yang terjadi jika salah satu komputer tidak bekerja dengan baik? Silakan dikerjakan. Sekarang apa? Kalau pendek apa kali? Tidak apa-apa. Kalau nggak muat di bawahnya boleh. Oke? Mau panjang juga tidak apa-apa. Asal jangan jawabannya di luar daripada ya, itu kan ada pertanyaannya. Pertanyaannya A, nanti jawabannya B, kan salah. Jadi sesuai konteksnya ya. Silakan kerjasama ya. Seperti biasa, kalian kerjasama. Oke, semangat. Ngantuk nggak kalian nih? Biar kita semangat lagi. Mau? Enggak? Masih semangat? Hah? Pak. Apa lagi kita ini semangatnya? Apa lagi? Kayak tadi? Ya. Atau yang lain? Atau yang tepuk tangan saja? Ingatlah dulu. Pernah kan kelas 8 dulu? Yang mana? Yang mana? Atau kayak yang tadi sajalah? Sambil duduk saja kalian. Biar lebih semangat. Oke, perhatikan dulu. Kita senam lagi. Senam sambil duduk. Mana suaranya ini? Speaker, bentarlah. Bluetooth. Oke, senam dulu. Sambil duduk saja ya, biar semangat. Yo. Ayo, semua. Ayo, semangat. Ayo, Meldi. Ya. Nah, lagi? Sudah. Hah? Sudah. Oke. Semangat dulu. Itu ya, pertanyaannya ya. Apa kesulitan
Terserah itu mau setiap orang atau apa. Ya itu biarkan kayak gitu. Oke, lah dicarilah jawabannya lah. Terserah apa kesulitannya. Masih berapa waktunya ini? 5, 10, 15 menit ya, cukup ya. Nah, satu pertanyaan tuh Bapak kasih waktunya 5 menit. Tidaklah. Serah, apa kalau nggak muat, nggak apa-apa ke bawah. Ini bentar aja ini, 15 menit saja. Hah? Saudaranya nggak ada ya? Terserah. Apa? Gitu kan, Pak? Apa kesulitan yang kamu hadapi saat menjalankan simulasi? Tadi kita simulasi kan? Apa kesulitannya? Misalnya, saya belum paham. Nah, kan atau terserah saja. Atau masing-masing dari kalian boleh menjawab itu secara pribadi, ya, tidak apa-apa. Atau mewakili kelompok, tidak apa-apa. Apa lagi? Teman yang lain bisa menambahkan ini? Bisa menambahkan apa? Apa seumpamanya kan? Ditambah lebih. Kalau Erik tadi maunya nggak apa-apa lah panjang bilangnya, nggak apa-apa. Yang penting, Nah, ini jawabannya di sini semua apa? ya, Ini isi Ya. berapa? Oh ini satu-satu dia jawabannya. ya. Cerah. Apa kesulitannya? Yang kedua itu apa yang terjadi jika salah satu komponen komputer tidak bekerja dengan baik? Ayo, apa yang terjadi? Oke, bantu temanya lah. Bantu temanya. Ini selain nilai yang Bapak nilainya sikap kalian, kerja sama kalian, ya. Ini tidak semuanya dinilai ini. Kerjasamanya, nanti hasilnya. Nah, setelah kalian melakukan menjawab LKPD ini, kalian nanti Bapak minta untuk maju ke depan, membacakan hasilnya ya. Dibaca nanti. Hasilnya saja dibaca, setelah itu yang terakhir kita ada refleksi. Ya, tolong temannya, dibantu temannya. Ya, ini kan paham aja kan? Ini dijawab. Ini kesulitan apa kalian? Tadi kita simulasi kan? Ya. Tadi ada bermain peran, jadi ada simulasi. Nah, di saat simulasi tadi apa kesulitan yang kalian temui? Nah, apa kesulitan dari? Terserah kalian. Itu kan masing-masing. Nah, coba sambil apa namanya sama temannya itu minta pendapat temannya bagaimana, apa yang baiknya seperti itu ya. Oke? Ya, mantap. Serah ya. Oke, yang serius ya, dibantu temannya ya. Apa? Ya, ditulis, terserah. Kalau kamu punya pendapat lain, terserah. Dimasuki semua ke situ. Ya. Ya, 10 menit lagi. Santai saja.
Bantu temannya ya. Nomor satu itu kalau dijelaskan itu lebih baik. Kalau kalian menemukan kesulitan, apa kesulitannya, ya? Itu lebih baik lagi. Bikin aja apa kesulitannya. Apa yang bagusnya, coba dianu dulu, dipikir-pikir. Ya, 5 menit lagi. Ya. Ya, nanti pegang dulu ya, gue temannya ya. Nanti kalian baca ya.
tolong itu ya kerjasamanya Bapak minta ya. Bapak. Jangan hanya menerima saja pendapat dari temannya. Sudah Bapak bilang kan, pernah Bapak bilang bahwa jangan terlalu pasif. Yang tidak mau bekerja keras, tidak mau belajar keras, tidak mau hanya menerima apa adanya saja. Kalau kelompok itu aktif semua, berperan, ya. Apa? Bagus itu. Dimasukkan saja kalau bagus itu. Mantap itu. Ini kelompok 2 ya? 2 ya. Aku yang dari tadi Pak. Wih, mantap. Ini apa namanya kelompok 2-nya? Kelompok 2. Mawar. Bukan Pak. Bunga matahari. Bukan Pak. Apa? Kelompok broken home. Wih, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi broken home kayak Mel. Iya, katanya. Nggak boleh itu. Nggak boleh broken kayak gitu, nggak boleh. Seharusnya bahagia, ya. Tidak ada yang rusak, tidak ada. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, nah, ini kelompok 3. Family big, keluarga besar. Wah, big family. Family. Bagus itu, mantap. Emangnya Bapak kira-kira apa, Pak? Ada saja, gampang saja. Belum ya. Sabar dulu ya. Benar nggak? Coba kalau mau ada yang pendapat lain boleh ditambahkan itu. Ditambahkan nomor 1, khusus nomor 1 itu kan. Itu semacam pendapat kalian saja. Apa kesulitan yang kalian hadapi saat menjalankan simulasi? Nah, 2-nya itu apa yang terjadi jika salah satu komponen komputer itu tidak bekerja dengan baik. Nah, yang nomor 3, bentar ya. Mengapa semua komponen itu harus bekerja sama dalam sebuah komputer? Mengapa? Nah, ini kayak kelompok 3 ini. Mantap ini. Mantap nih, mantap. Mereka berperan aktif dalam kelompoknya. Yang sudah angkat tangan? Sudah kah? Siapa yang sudah? Sudah semua? Sudah. Oke. Bapak perhatikan. Bapak mau dari kalian kalau sudah semua. Bapak mau ini 1 orang atau 2 orang untuk membacakan hasilnya? Hah? 1 orang saja ya. Membacakan untuk mewakili saja dari kelompoknya. Bapak mau dari kelompok 2 dulu. Maju kelompok 2. Untuk membacakan sini. Oke. Nama kelompok 2. Indi, Chandra, Amanda, Novan, Perdika. Ya. Di kelas 8. Perhatikan dulu, diamlah. 1. Apa kesulitan kamu hadapi saat menjalankan simulasi? Ya. Susah memahami. Oh iya. 2. Apa yang terjadi jika salah satu komponen komputer tidak bekerja dengan baik? Jika salah satu komponen komputer tidak bekerja dengan baik, maka akan terjadi gangguan pada kinerja keseluruh sistem komputer. 3. Ya, Mengapa bagus. semua komponen harus bekerja sama dalam sebuah komputer? Semua komponen Diam dalam dulu lah. komputer, baik perangkat keras hardware Edward, ya, terus. maupun perangkat lunak software,
harus bekerja sama agar komputer dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jika salah satu komponen tidak berfungsi atau tidak bekerja dengan baik, maka seluruh sistem komputer bisa terganggu atau bahkan tidak dapat digunakan sama sekali. Sekali. Iya, sudah. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu semua buat temannya. Ini Bapak pegang. HPD-nya Bapak ambil. Di sini dulu. Ada kelompok yang lain? Ada yang ditanggapi dari hasil kelompok 2? Aman. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang kelompok 3. Bapak minta maju ke depan untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Ya, sini. Nah, sini, sini. Nyaring-nyaring lah biar temannya dengar. Ya. Kelompok 3. Oke. Ya. 1. Apa kesulitan yang kamu hadapi saat menjalankan simulasi? Simulasi, ya. Berjalan dengan baik tanpa ada kesulitan. Berjalan dengan baik. Alhamdulillah. 2. Apa yang terjadi jika salah satu komputer tidak bekerja dengan baik? Ya. Bisa Tolong didengar dulu. Nanti kalian menanggapi ya. terganggu CPU-nya dan komputer bisa error. Error, ya, mantap, mantap, mantap. Terus yang nomor 3? Mengapa semua Komponen. komputer harus bekerja sama dalam sebuah komputer Oke. agar sistem berfungsi dengan baik? Iya, tepuk tangan dulu. Kita hargai ya. Sini Bapak ambil. Ada yang ditanggapi nggak? Ada yang mau ditanggapi nggak? Aman. Nanti kelompok 1 siapa yang mau tanggapi nanti? Oke, sekarang giliran kelompok 1. Silakan. Siapa perwakilannya? Untuk membacakan hasilnya. Nyaring-nyaring sedikit ya. Ya Pak. Dekat sini. Dekat sini, Win. Nyaring ya. Ya. Tidak ada. Oke, tidak apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa. Nomor 2, jika salah satu komputer tidak bekerja dengan baik, maka terjadi gangguan pada kinerja keseluruhan sistem komputer. Ya. 3, semua komponen komputer harus bekerja sama karena komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagian-bagian yang saling bergantung. Masing-masing komputer punya fungsi tertentu, dan komputer hanya bisa berjalan dengan baik jika semua bagian itu bekerja bersama-sama secara berkonduksi. Sudah, Pak. Sudah. Semua komponen komputer harus bekerja sama karena komputer adalah apa itu? Bisa Bapak baca tulisan kamu itu adalah sebuah sistem. Oh iya. Oke. Ya. Yang lainnya kelompok 2, kelompok 3 ada yang ditanggapi? Bagus? Oke, tepuk tangan dulu. Ya, Bapak apresiasi sekali. Ya. Ya, terima kasih ya atas kerja keras kalian, kerjasamanya Bapak apresiasi sekali. Oke? Mantap semua ini. Ini tidak ada kesulitan. Yang kelompok berapa tadi? Yang kedua tadi, ini masih kayaknya susah memahami katanya. Soalnya, perhatikan ya. Ini semua kan Bapak, ini semua tentang belajar saja. Memang ini hal yang baru. Coba yang, perhatikan dulu. Ini semua kan pembelajaran yang baru. Yang baru hari ini kita mulai memakai pembelajaran ini, namanya coding dan kecerdasan artifisial. Nah, semua ini hanya tentang belajar saja, ya. Esensi dari belajar adalah berpikir, bagaimana kalian menganalisis, lalu mengolah suatu informasi itu menjadi pengetahuan yang bermakna. Pertanyaannya, bagaimana kalian menganalisis? Dengan berpikir itu secara tidak langsung, ya,
tanpa sadar itu kalau kalian sudah masuk ke dalam analisis. Karena tadi yang bagian yang kompleks, yang utuh tadi, kalian berpikir, kalian berusaha membuatnya menjadi bagian-bagian kecil, potongan-potongan kecil, sehingga kalian bisa memahami informasi apa sih yang saya terima ini. Ya, nah itu kalau kalian sudah menganalisis, itu kalian sudah masuk ke dalam konsep berpikir. Ya, terus menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang sebelumnya kalian tidak tahu bahwa ini adalah komponen-komponen komputer, ya kan? Nah, setelah pembelajaran hari ini kalian akan tahu. Jadi digabungkan, lalu kalian mengevaluasi apa sih relevansinya, seperti itu. Nah, tadi kita belajar algoritma. Tadi kita simulasi itu algoritma itu. Lalu apa hubungannya sama materi kita hari ini, yaitu coding. Tema kita hari ini adalah coding, pembelajaran coding. Apa hubungannya? Coding dan algoritma. Hubungan keduanya itu sangat erat dan tidak mungkin dipisahkan karena mereka saling bergantung satu dengan yang lain, ya. Nah, algoritma itu adalah langkah-langkah logis, ya, sistematis, terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan coding tadi itu tadi adalah proses menerjemahkan dari algoritma tersebut, yaitu ke dalam bahasa pemrograman sehingga dimengerti oleh yang namanya komputer. Jadi boleh dibilang bahwa algoritma adalah cetak birunya. Apa kalian tahu cetak biru? Dasar. Nah, algoritma itu dasarnya, sedangkan coding itu implementasinya, ya, yaitu dalam bentuk program atau kode. Dalam program atau kode, ya. Lalu boleh dibilang, dikatakan itu pelaksanaannya, ya, perencanaannya, ya, sehingga nanti bisa kalian memberikan dampak atau suatu hasil. Ada yang tanyakan? Supaya di sini paham? Nah, ini kita coding ini loh, apa itu? Nanti termasuk ini, pokoknya nanti kalau kita ada namanya sinyal, nanti internet, gampang lah nanti kan kita sama-sama belajar, ya. Nah, iya, ya, AI segala apa, kita kan, coba perhatikan, kita hidup di masa yang serba didominasi oleh yang namanya teknologi. Nah, di mana komputer, internet, perangkat seluler, smartphone, tablet itu sudah menjadi bagian integral dari kehidupan kita. Sudah menjadi kebutuhan. Apa sih istilahnya itu, Bapak lupa? Natif digital natif. Itu merujuk pada individu atau yang lahir dan tumbuh di masa era digital. Ya, media apa tadi? Digital natif tadi apa? Perhatikan nggak kalian dua? Ya, digital natif itu merujuk pada generasi atau individu yang tumbuh pada masa era digital. Dan kalian itu kira-kira 2009, 2010 sampai sekarang, kalau tidak salah. Dan kalian adalah anak-anak yang tumbuh di era digital ini. Dan kita semua adalah saksi hidup dari era ini. Dan Bapak mau kalian, ya, tidak hanya jadi penonton, kalian harus bisa belajar, bisa memahami, dan mudah-mudahan nanti bisa kalian mengendalikan teknologi ini. Kalian bisa membuat remote misalnya, ya kan? Membuat robot, ya kan? Apa lagi? Kalian punya apa? Nah, seperti itu. Ya? Seperti itu ya? Ya, Pak. Oke, paham? Ya. Bapak mau terakhir, Bapak mau sedikit refleksi dari kalian. Bapak ingin tanya, ya. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah
menyenangkan, Sangat sangat menyenangkan. Terus kamu sama ya? Sama Pak. Sama, menyenangkan. Senang Pak. Senang. Lagi kalau senang. Oi, semangat lah. Oke, Bapak tanya lagi nih, apa refleksi kalian hari ini? Pelajaran kita hari ini tentang apa? Apakah senang? Sama ya jawabannya. Iya, Pak. Iya, terus apa lagi? Sangat-sangat menyenangkan. Baik nggak? Baik, Pak. Semangat nggak? Nanti kalian mau jadi apa? Kalau bisa belajar AI segala apa? Kapal laut. Mau kapal laut? Boleh. Nah dia mau bikin kapal laut katanya. Kapal laut yang dari AI ya? Boleh. Mantap itu. Hah? Boleh? Apa? Apa kalian? Dari pelajaran hari ini apa yang kalian ambil? Menyenangkan. 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 Nah, nanti kita ada lagi pertemuan. Mudah-mudahan kita nanti punya apa namanya? Ya, mudah-mudahan kita punya Starlink ya. Ya, nanti kita pelan-pelan belajar AI. Dan kita mencoba belajar membuat blog. Blog bisa itu kita membuat website profesional. Ya. Ya, tahu kan kalian blog? Tahu Pak. Membuat konten atau apa ya dari AI. Nah, ya makanya dari itu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak rasa kalian paham semua ya, ngerti semua ya. Ya, bentar. Boleh Bapak membuat pantun? Ya. Nanti bilang apa nanti? Cakep ya. Bentar, Bapak kemarin apa ya rasanya? Sungguh elok bunga melati, tumbuh indah di tepi taman. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan menambah wawasan. Silakan mau dibalas pantunnya? Ada yang punya pantun? Nggak ada. Ya, oke ya. Bapak rasa cukup belajar kita hari ini. Bapak mau sekali lagi kalian membacakan memimpin doa penutupnya. Siapa? Maju, nggak apa-apa. Meldi, pimpin doanya biar kita cepat. Mau terakhir ya. Ya. Doanya ya. Teman-teman, sebelum kita Ya. mulai mengakhiri mata Ya. pelajaran pada hari ini, marilah Oke. kita berdoa menurut agama dan budaya kita Masing-masing. berdoa. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Meldi. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, itu tadi ya. Itu tadi pelajaran kita hari ini belum. Jangan lupa nanti di rumah ya. Kurangi main gamenya ya. Tidak henti-hentinya Bapak bilang seperti itu. Kurangi main gamenya, mainnya. Tambahi waktu istirahatnya. Tambahi waktu belajarnya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Oh, oke.